Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1B, gelombang 3, Angkatan 21, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit terkait analisis kasus praktik baik dan praktik buruk. Yang tentunya saya tidak sendiri dan ditemani oleh 4 orang. Yang pertama ada Teogi Fosia Tangkudung, lalu yang kedua ada Istiqomah Antika Putri, lalu yang ketiga ada Naura Lutfia Said, dan yang keempat ada Aska Nurziani Asri, dan yang terakhir saya sendiri Endra Triprabowo. Mungkin langsung saja kita ke kasus yang baik dulu. Izin share screen. News Metro TV, pemirsa program Gerakan Bersama Pemasangan Tanda Batas atau Gema Batas kembali digerakkan oleh Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II menjadi salah satu yang langsung merealisasikan program ini dengan menggandeng masyarakat untuk memasang tanda batas lahan mereka secara mandiri. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik agraria, mulai dari sengketa tumpang tindih pemilikan hingga penyerobotan lahan. Dan pemirsa program ini ditargetkan menyasar masyarakat menengah ke bawah dan juga dilakukan serentak di berbagai daerah. Kepala Kantor Pertanahan Bogor II, Agus Perdana menyebut Gema Batas ini mendapatkan respon positif terutama dari masyarakat di 7 kecamatan yang wilayah lain mereka yang menginginkan kejelasan legalitas dan juga batas kepemilikan lahan. Dua-duanya dibawa ke BPN double, akhirnya muncul sertifikat double alias tumpang. Gema Batas tentunya tujuannya adalah menyadarkan masyarakat yang memiliki bidang tanah untuk memasang batas-batas tanahnya agar tidak diambil atau tidak dicaplok oleh tetangganya atau oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dengan adanya tanda batas, tanah menjadi aman, dengan tetangga tidak cekcok, sehingga kepastian terhadap kepemilikan bidang tanah juga semakin. Jelajahi cara baru mendapat. Oke, mungkin itu dari video praktik yang baik. Mungkin dari Kak Teo dulu nih memberikan komentar. Gimana Kak Teo terkait Gema Batas? Komentarnya, silakan. Kalau menurut saya mengenai kegiatan Gema Batas yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II ini sangat bagus karena dengan melaksanakan kegiatan ini mereka menggandeng masyarakat yang secara mandiri dan merupakan inisiatif yang strategis yang bersifat sangat positif karena kegiatan ini efektif meningkatkan partisipasi publik untuk mempercepatkan sertifikasi tanah serta kegiatan ini juga mampu untuk mencegah sengketa batas lahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Teo terkait komentarnya dan juga tanggapannya. Mungkin kalau dari Kak Aska sendiri nih, terkait tanggapan dan komentarnya, gimana terkait Gema Batas? Silakan Kak Aska. Baik, kalau menurut saya dengan adanya program Gema Batas yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, ini sudah baik, di mana dengan adanya program tersebut merupakan wujud nyata dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan. Selain itu, melalui kolaborasi dengan masyarakat, kegiatan ini juga menunjukkan semangat partisipasi dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat dengan inovatif dari Kementerian ATR BPN. Oke, terima kasih Kak Aska atas tanggapan dan juga komentarnya. Kita kembali lagi nih ke Kak Teo terkait dampak positif dari Gema Batas itu sendiri, apa sih menurutmu Kak Teo? Silakan Kak Teo. Baik, Indra, kalau menurut saya untuk dampak positif dari kegiatan ini yaitu yang pertama pencegahan sengketa. Tentu dengan kegiatan ini bisa mengurangi atau menghilangkan potensi konflik atau sengketa batas. Kemudian yaitu pengamanan aset, yaitu dengan memberikan perlindungan fisik yang kuat terhadap bidang tanah, agar tidak mudah diserobot. Yang ketiga yaitu kepastian hukum. Dengan gerakan ini, kita menciptakan kepastian hukum mengenai tata letak batas bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu efisiensi administrasi, yaitu dengan menghemat waktu, tenaga petugas, serta masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Kira-kira begitu, Kak Indra. Oke, terima kasih Kak Teo atas tanggapannya. Mungkin selanjutnya kembali lagi nih ke Kak Aska terkait rekomendasi. Kira-kira seperti apa sih rekomendasi dalam meningkatkan implementasi dari manajemen ASN dari kegiatan Gema Batas itu sendiri? Silakan Kak Aska. Baik, menurut saya
Ada 3 rekomendasi upaya untuk peningkatan implementasi manajemen ASN. Yang pertama yaitu penguatan implementasi sistem merit, di mana jika dilakukan secara konsisten, maka dapat memastikan ASN yang tepat menduduki posisi yang tepat berdasarkan kualifikasi dan kinerja. Rekomendasi yang kedua yaitu peningkatan pengembangan kompetensi, di mana dengan pengembangan ASN harus terstruktur dan relevan dengan kebutuhan strategis organisasi. Yang ketiga yaitu reformasi budaya kerja dan digitalisasi budaya kerja yang harus mendukung efisiensi, integritas, dan pelayanan publik yang prima. Oke, terima kasih Kak Aska terkait rekomendasinya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas terkait yang perilaku buruk. Di share screen. Tinggi Banten menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak atas dugaan suap penerbitan sertifikat tanah. Kejati Banten juga menetapkan seorang pegawai honorer BPN dan 2 calo tanah sebagai tersangka. Tersangka berinisial AM yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Lebak pada 2021 diduga telah menerima suap sebesar 15 miliar rupiah dari 2 tersangka calo tanah. AM dibantu oleh seorang pegawai honorer BPN berinisial DER. Keduanya kini dibawa ke rutan kelas 2B Pandeglang, sementara 2 tersangka lain yang merupakan calo tanah masih menjalani pemeriksaan. Tim penyidik atau eksekutor telah bulat menetapkan 4 tersangka, yaitu tersangka AM, 2 tersangka DER, ketiga tersangka Dr. Anda S alias MS, dan keempat tersangka EHB. Dengan telah ditetapkan, maka penyidikan yang awalnya penyidikan umum tanggal 28 September 2022, saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Banten telah mengeluarkan surat penetapan terhadap tersangka. Oke, mungkin itu terkait video dari perilaku yang buruknya. Mungkin selanjutnya kita ke Kak Naura dulu nih untuk memberikan komentar dari mantan Kepala Kantor Kabupaten Lebak yang terjerat kasus korupsi, kasus suap. Silakan Kak Naura. Baik, Kak Indra, terima kasih. Dari kasus dugaan suap mantan Kepala BPN Kabupaten Lebak ini mungkin menunjukkan masih lemahnya integritas di sektor pertanahan. Nilai suapnya yang hingga 15 miliar rupiah pasti melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjamin kepastian hukum tanah. Dari langkah Kejati Banten menetapkan 4 tersangka tersebut patut diapresiasi ya sebagai upaya tegas menegakkan hukum. Kedepannya mungkin BPN perlu memperkuat pengawasan internal dan menegakkan nilai integritas agar pelayanan publik benar-benar bersih dan akuntabel. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Naura. Mungkin selanjutnya ke Kak Isti ini terkait tanggapan ataupun komentarnya terkait video berita tadi. Silakan Kak Isti. Terima kasih Kak Hendra. Saya setuju dengan pendapatnya Kak Naura bahwa kasus tersebut tentunya sangat menurunkan citra dari BPN sendiri karena nilainya yang cukup besar yaitu 15 miliar. Jadi semoga kedepannya kasus tersebut tidak akan terjadi dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di instansi kita. Kak Hendra. Oke, terima kasih Kak Isti terkait tanggapannya. Mungkin selanjutnya kita kembali ke Kak Naura lagi nih terkait dampak negatifnya dari berita tersebut apa sih? Silakan Kak Naura. Baik, Kak Indra, adapun dampak negatif dari kasus tersebut, yang pertama itu rusaknya integritas dan etika ASN. ASN yang seharusnya menjadi pelayan publik justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua, publik kehilangan kepercayaan bahwa ASN benar-benar melayani rakyat. ASN yang dianggap sebagai pelayan masyarakat justru malah melanggar tugas dan fungsinya serta melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, menurunnya kualitas layanan publik. Ketika keputusan diambil berdasarkan suap, bukan prosedur, maka pelayanan pertanahan menjadi tidak adil, lambat, dan diskriminatif. Yang terakhir, melemahkan prinsip sistem merit yang menuntut integritas, profesional, dan kinerja. Penerapan sistem merit ini seharusnya mencegah penyalahgunaan wewenang melalui seleksi dan evaluasi berbasis integritas serta kinerja. Terima kasih, Kak Indra. Oke, terima kasih Kak Naura terkait komentar dampak negatifnya. Selanjutnya kita kembali ke Kak Isti terkait rekomendasi dalam meningkatkan implementasi dari manajemen ASN itu sendiri. Silakan Kak Isti.
Terima kasih Kak Hendra untuk rekomendasi upaya peningkatannya, yaitu yang pertama kita bisa melakukan penguatan implementasi sistem merit di lingkungan ATR BPR sendiri dengan melakukan audit Kak di sistem manajemen ASN, yaitu dalam proses pengangkatan, mutasi, ataupun promosi jabatan sehingga tidak akan terjadi kedekatan personal. Selanjutnya kita juga bisa melakukan peningkatan integritas dan pengawasan internal. Kita juga bisa melakukan penegakan hukum dan disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran Kak Hendra. Kemudian kita juga melakukan reformasi proses layanan pertanahan secara digital sehingga menekan hal-hal yang tidak diinginkan seperti suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN Kak Hendra. Oke, terima kasih atas rekomendasinya Kak Isti. Mungkin sekian dari video podcast kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.